selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya di sini. Perkenalkan, nama saya Febronia Boleng Aran. Saya dari kelas H semester 5 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi dan perubahannya. Nah, sebelum kita masuk pada percobaannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi dan perubahannya. Nah, materi adalah setiap objek atau bahan yang membutuhkan ruang yang jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang biasanya disebut dengan massa. Misalnya, tumbuhan, hewan, air, udara, batuan, tanah, dan molekul, dan lain sebagainya. Nah, perubahan materi ada dua macam, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, yang pertama perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru atau materi baru dengan sifat yang baru yang berbeda dengan sifat penyusunnya. Sedangkan yang perubahan kimia ini merupakan perubahan yang tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Misalnya, ketika kita membakar kertas tersebut tidak akan kembali ke bentuk semula, akan tetapi kertas tersebut berubah menjadi serbuk atau abu. Yang kedua adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak dapat menghasilkan materi baru atau zat baru. Perubahan fisika ini termasuk perubahan yang dapat dikembalikan ke bentuk semula. Misalnya, es batu berasal dari air, kemudian dibekukan. Sedangkan es batu mencair, dia akan kembali lagi menjadi air. Nah, itu adalah penjelasan sedikit mengenai materi dan perubahannya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada praktikumnya. Praktikum percobaannya. Alat dan bahan yang disiapkan, yang pertama lilin, korek api, sendok, kertas, es batu, dan piring. Yang pertama saya lakukan di sini adalah percobaan kimia, yang mana saya akan menyalakan lilin terlebih dahulu. Kemudian saya akan membakar kertas ini. Dan kertas yang awalnya putih berubah menjadi abu atau hitam dengan asap-asap. Kertas yang awalnya putih kini berubah menjadi abu. Yang kedua, saya akan melakukan perubahan fisika, yang mana perubahan fisika merupakan perubahan yang dapat dikembalikan ke bentuk semula. Yang pertama, nyalakan lilinnya terlebih dahulu, kemudian miringkan lilin ke sendok yang telah disiapkan. Lilin ini akan meleleh ke sendok, dan lama-kelamaan lilin ini akan mencair dan berubah kembali menjadi padat atau ke bentuknya semula, yaitu berbentuk padat. Lilin ini lama-kelamaan akan mencair dan kemudian akan kembali seperti semula, yaitu berbentuk padat. Yang percobaan yang kedua, saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan es batu. Es batu berasal dari air yang dibekukan, sedangkan es batu mencair akan kembali lagi menjadi air. Yang pertama, ambil es batu. Yang kedua, saya akan panaskan es batu di atas lilin yang menyala. Es batu ini lama-kelamaan akan mencair
Es batu yang awalnya beku lama-kelamaan akan mencair karena mendapat energi panas yang dihasilkan oleh lilin. Lama-kelamaan es batu yang awalnya beku kini berubah menjadi cair atau dia kembali ke bentuk semula yang awalnya air. Sekian percobaan yang tadi saya lakukan dan saya menarik kesimpulan dari percobaan yang saya lakukan. Percobaan yang pertama yaitu saya melakukan perubahan kimia, di mana perubahan kimia ini menghasilkan zat baru atau materi baru dengan sifat yang berbeda dengan sifat penyusunnya. Yaitu yang pertama, kertas yang saya bakar tadi yang awalnya putih akan menjadi abu. Dan percobaan yang kedua yaitu perubahan fisika, yang mana perubahan fisika ini menghasilkan zat baru atau materi baru. Perubahan fisika ini dapat menghasilkan perubahan dan dapat kembali ke bentuknya yang semula. Yang mana percobaan yang tadi saya lakukan adalah es batu dan lilin. Es batu yang dipanaskan, es batu yang awalnya beku kemudian dipanaskan di atas lilin atau api, dia akan mencair dan kembali menjadi air. Sedangkan lilin juga kembali menjadi padat kembali. Sedangkan lilin yang dibakar, kemudian lilin tersebut meleleh, mencair dan kembali menjadi dan didiamkan selama beberapa menit, kemudian kembali menjadi padat kembali. Baik, demikian video praktikum materi dan perubahan yang saya buat. Sekian dan terima kasih.